ungkapkan dari dalam lubuk hatiku, meyakinkan dirimu agar engkau mengerti. Ku tersanjung, ku cinta padamu. Jangan kau ragu lagi ketulusan hatiku. Ku tersanjung, ku sayang padamu. Ku ingin kau mengerti akan diriku ini. Ku tersanjung. Ku tersanjung, ku cinta padamu. Jangan kau ragu lagi ketulusan hatiku. Ku tersanjung, ku sayang padamu. Ku ingin kau mengerti akan diriku ini. Ku tersanjung. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Hah? Jangan coba-coba kabur ya. Jawab pertanyaan saya. Di mana papa sama mama saya? Hah? Saya sudah jawab, saya nggak tahu. Jangan bohong. Kalau kamu nggak mau jawab, saya gampar. Jangan. Ayo jawab. Saya berani sumpah, saya nggak tahu mama kamu ada di mana. Tapi saya tahu papa kamu ada di mana. Papa saya ada di mana? Di mana? Waktu itu kamu turun dari angkot, terus kamu ketemu sama laki-laki tua. Kamu tolong dia dan kamu ajak dia pergi. Itulah dia papa kamu. Papa saya. Ada apa sih, Anita? Saya mimpi ketemu sama Dandi, Tante. Kalau nanti suatu waktu Dandi dan Jimmy saling kenal. Dan buntut-buntutnya Dandi tahu siapa Jimmy sebenarnya, Tante. Kita bisa mampus. Lalu maksud kamu apa? Kalau sampai begitu kejadiannya, kita tidak bisa memanfaatkan Jimmy untuk mengambil balik harta Jimmy yang sekarang dikuasai oleh si Indah brengsek itu. Kenapa kamu harus bingung, Anita? Kamu bilang aja sama si Dandi apa yang pernah kamu bilang sama dia. Kalau kamu tidak tahu Indah itu ada di mana sekarang. Dan Jimmy itu sudah mampus. Dan lagi pula si Jimmy itu kan tidak akan pernah tahu bagaimana tampangnya si Dandi. Dan Dandi pun tidak akan pernah tahu bagaimana tampangnya si Jimmy. Beres kan? Iya, Tante. Tapi kalau kejadiannya seperti di dalam mimpi saya bagaimana, Tante? Ah, Anita, itu kan hanya mimpi. Setiap orang tidur itu pasti mempunyai bunga tidur. Sekarang kamu tidur lagi. Gak usah mikirin si Dandi brengsek itu. Hah?
Saya mau bilang banyak-banyak terima kasih karena Bapak sama anak Bapak udah banyak bantu saya. Saya juga sekalian mau pamit, Pak. Oh. Memangnya mau kemana? Saya mau cari kerja. Ya, saya mau memulai hidup saya lagi yang baru. Saya kan nggak bisa gini-gini terus. Saya sudah mendengar semua tentang diri kamu. Kamu lihat sendiri kan keadaan saya seperti apa. Saya tidak punya anak laki-laki. Perusahaan saya memerlukan orang yang bisa memimpin. Saya tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tika. Saya berharap kamu mau menerima penawaran saya. Tawaran apa, Pak? Memimpin perusahaan yang saya miliki, Den. Tapi saya rasa terlalu jauh kali ya, Pak. Beban itu nggak ringan buat saya, itu berat sekali. Lagian Bapak kan juga baru kenal saya. Saya yakin kamu bisa, Den. Karena saya percaya kamu orang yang jujur. Sama Papa? Oh, itu masalahnya. I'm sorry, Ma. I'm forget. Nah, gitu dong. Baru anak Mama. Ini sama Papa dong. Mas, Papa nggak mau kamu berantem lagi di sekolah ya. Papa nggak mau dipanggil ke sekolah gara-gara kamu berantem. Oke deh, Pak. Tunggu dulu. Ini coklat buat kamu. Tapi jangan dimakan sekarang, ya. Pas jam istirahat aja. Beres, Bos. Udah, Mama. Dah. Mas, nanti yang jemput Femas Mas aja ya. Abis saya ada janji mau arisan di rumah Bu Eva. Ya udah, ntar biar saya yang jemput. Ya. Ingat ya Bella, Mama bilang, pokoknya kamu jangan... Iya tahu, nggak boleh bandel, nggak boleh mandir-mandir kelas, nggak boleh berantem, nggak boleh ngoceh, nggak boleh cerewet. Iya pinter, tapi kamu ya kalau Mama ngomong kamu selalu aja ada jawabannya. Emang cerewet kamu ya. Oh, masa Abel mau itu nggak boleh? Wah, jangan-jangan gawat nih. Jangan-jangan pas Mama kecil lebih cerewet dari Abel. Ngaku aja deh. Yaudah, gini, sekarang kamu masuk cepetan ya. Ya sayang, yang baik ya. Dah, Mama. Dah. Siapa yang iseng? Pura-pura lagi. Emang sweet-sweet itu tadi nggak iseng apa? Idih, siapa yang sweet-sweet? Ger banget sih kamu. GR. Gara-gara kamu, aku dimarahin sama mamaku terus. Tunggu dulu. Ih, apa lagi sih? Sini, Nona cantik. Tunggu dulu ya. Sebentar, ada kejutan nih. Ya. Nah, ini dia.
Ayo ambil. Kamu cantik deh. Ayo ambil. Udahlah, jangan bermalu. Makasih ya, Mas. Selamat, Pak. Makasih, Mbak. Makasih, Dok. Sini, anak bandel. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Lihat, mama kamu kelihatannya bahagia sekali. Kalau kamu bisa terus membahagiakan mama kamu seperti ini, mudah-mudahan umurnya bisa panjang dan sehat selalu. Terima kasih, Dok. Saya, Poppy, dan Tria memang selalu berusaha untuk membahagiakan mama saya. Supaya penyakit jantung mama tidak kambuh lagi. Iya, iya. Tapi tugas kamu bukan hanya itu. Dok, silakan makan. Iya, terima kasih. Biar nanti aja. Kamu juga harus menjaga mama kamu agar tidak sakit, kaget, atau depresi lambung. Kalau sampai perasaannya tertekan, itu akan membahayakan penyakitnya. Jangan sampai kejadian di rumah sakit itu terulang lagi. Ya. Ya, Dok. Emang ada kejadian apa, Dok? Ini, waktu mama di rumah sakit, laki-laki yang pernah menjadi papa tiri saya datang. Mama syok dan hampir meninggal. Setelah itu, perempuan brengsek yang telah menghancurkan rumah tangga mama saya datang menjenguk. Mama syok lagi. Sekali lagi, Mama hampir meninggal waktu itu. Kenapa gak kamu hajar aja perempuan itu? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu kan lagi hamil. Kan kasihan Mama, Mas. Dasar Olip lo gak punya mata belum? Caleb, berontak, ngehina orang aja. Kenapa? Gak boleh, Pak? Orang lagi. Pas ini. Nat, lu jangan suka usung cewek lu. Nama gua bukan Benat tau? Iya, gua tahu. Tapi itu pantas tuh nama julukan lu, ha? Julukan apa? Benat itu artinya hidung jeber, badan donat. Kurang ngajar lo. Lo berani sama gua? Siapa takut? Makasih ya. Saya tidak pernah mengira kamu sekasar ini. Saya pikir kamu bisa berubah, ternyata saya salah. Ya, saya memang berubah. Sekarang saya berubah. Saya tidak akan pernah tunduk di bawah perintah kamu lagi. Kamu bisa sombong karena kaki saya lumpuh.
Dasar bajingan. Cukup! Hei, seharusnya kamu berterima kasih pada saya. Karena ada saya, kamu bisa selamat. Saya mempertaruhkan nyawa saya melawan bajingan-bajingan itu. Melawan perampok-perampok itu. Demi untuk menyelamatkan kamu. Asal kamu tahu, kalau tidak sekarang kamu sudah mati. Lebih baik saya mati daripada hidup berdampingan sama kamu, bajingan. Tutup mulut kamu. Hei, dan jangan pernah macam-macam dengan saya. Jangan coba-coba dengan saya. Saya bisa menghabisi kamu setiap saat. Saya bisa mendorong kamu dengan kereta kamu jatuh di bawah tangga. Sehingga kamu mampus. Dan saya bisa katakan sama polisi bahwa kamu mati karena kecelakaan. Jadilah anak yang baik. Tanda tangan. Kalau saya datang kamu belum tanda tangan. Awas. Ya Allah, kalau saja saya mau mendengarkan apa yang dikatakan Mita, Denny, dan Bobby, nasib saya mungkin tidak akan jadi begini. Ya Allah, berilah saya kesempatan untuk bisa bertemu dengan mereka, agar saya bisa minta maaf atas kesalahan saya membenci dan memusuhi mereka. Padahal mereka menyampaikan kebenaran. Ada apa lagi sih? Nggak apa-apa. Tapi barusan gue tiba-tiba keinget nyokap gue aja. Loh, bukannya tadi kamu baru aja membicarakan nama kamu? Kenapa lagi kamu mikirin dia? Gue tuh mikirin nyokap bukan karena apa ya, masalah hak warisan gue lah atau apa segala macam tuh bukan. Tapi gue keinget nyokap gue karena dia sekarang tuh udah nikah sama Andre. Kamu udah banyak bicara tentang dia. Untuk apa kamu inget-inget lagi? Ya udahlah, capek gue mikirinnya. Sekarang mendingan lo temenin gue jemput anak gue di sekolah. Yuk. Terus gue mesti ngomong apa dong sama Abel? Masa gue harus terus terang sama dia bilang kalau bapaknya lari sama perempuan lain? Gak mungkin kan, Wet? Selama ini gue cuma bisa bohong sama dia karena gue masih belum bisa nemu gue harus ngomong apa sama Abel. Anak sekecil itu tuh nggak bisa kamu bohongin. Pikirannya tuh udah kayak orang dewasa. Apalagi anak seperti Abel. Iya, gue tahu, Wet. Gue tahu. Tapi sekarang ini yang gue pikirin tuh bukan hal itu. Yang gue pikirin tuh cuman gimana masa depan Abel nanti. Dan lo tahu kan, gue sama Abel sekarang hidup tuh cuman dari gaji gue yang lo tahu kan. Aduh, apa sih? Nggak seberapa banget kan, Wit? Asal lo tahu ya, Wit, ya, gue sama Abel tuh masih ketolong karena lo minjemin rumah buat kita berdua tinggal. Jangan pikirin soal itu. Mendingan kamu fokus aja buat besarin anak kamu. Gue harus cari nyokap gue, Wit. Lebih baik kamu lupakan saja mencari mama kamu. Bertahun-tahun kita mencari dia, tapi tak ada jejak.
Ini semua gara-gara Denny. Coba waktu tuh gue ngikutin apa kata nyokap gue supaya nggak nikah sama si brengsek itu. Pasti hidup gue nggak bakal hancur kayak sekarang. Pokoknya kalau suatu hari nanti gue sampai ketemu sama si brengsek itu, gue akan kasih pelajaran sama dia. Halo sayang. Kenal ini teman Femas. Nama kamu siapa cantik? Abel. Abel. Bagus banget namanya. Papa kamu mana? Papaku lagi keluar negeri. Keluar negeri? Mau mantar pulang nggak? Oh enggak om, enggak. Kalau Abelnya ada, Mama bisa wek. Ya bebek kesel banget. Lucu banget sih kamu. Mau coklat nggak? Iya om. Wah, itu kan coklat Femas. Ya udah ntar kita beli lagi ya. Oh, aku mau tanya, kok om baik banget sih? Abel, kita ke semua orang mesti baik. Kamu juga Femas. Ya? Om pulang dulu ya. Ya. Papa, antar pipis dong. Ya. Yuk. Sayang. Mama, ya. Mama kok telat banget sih? Aduh, sorry sayang, Mama harus ada urusan dulu tadi di kantor sebentar. Sorry ya. Coklat dari mana sayang? Dari papa temannya Abel. Oh, ya udah. Yuk pulang sekarang ya. Saya nggak nyangka Tante Minati kok bisa ya begitu tega sama menantunya. Sampai tega membunuh begitu. Tapi 2 minggu yang lalu dia bebas dari penjara, Mbak. Terus anak yang dari panti asuhan waktu itu bagaimana kabarnya? Oh, Den Indra, Mbak. Hari ini dia mulai masuk sekolah. Tapi dia itu sering ribut sama bapaknya. Bapaknya itu enggak suka sejak dulu. Sampai saya pernah disuruh ngulangin Denny Indra ke panti asuhan, Mbak. Saya enggak berani. Saya takut. Takut keluarga saya dibunuh sama Bu Minati. Pagi tadi juga rame, Mbak. Denny Indra itu enggak mau sekolah kalau udah diantar sama mamanya. Oh, jadi sekarang Pak Erwin sudah menikah lagi? Belum, Mbak. Anak ini terlalu dimanjain, Ma. Kok dia masih rewel, kurung aja di kamar. Kenapa sih kamu ngomong begitu, Erwin? Erwin udah capek, Ma. Erwin! Anak kita harus dikasih pelajaran, Ma. Halo, Mas. Ya, Sarah. Apa kabar, Mas? Baik. Mas sehat-sehat saja kan? Ya, sehat. Yuk duduk. Apa? Istri saya kecelakaan. Di rumah sakit mana, Pak? Iya. Iya, saya segera ke sana sekarang. Iya, terima kasih, Pak. Udah saya bilang jangan pergi sendirian. Seharusnya Mas tidak bersikap seperti itu terhadap Indra. Mas harusnya lebih sayang sama dia. Maksud kamu? Mas sudah melakukan cara Mas ini selama 6 tahun. Harusnya Mas sadar, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan menambah jarak antara Mas dengan Indra. Semakin jauh jaraknya semakin bagus buat saya. Kan sejak awal saya sudah bilang, saya tidak suka sama anak itu. Mas, hati-hati. Jangan ucapkan sesuatu yang akan Mas sesali. Memangnya kenapa? Kamu pikir saya akan menyesal karena saya tidak menyukai anak yang tidak jelas asal-usulnya itu? Mas, kebencian dan cinta hanya berbeda tipis. Ya, ironisnya di ujung kebencian seringkali timbul cinta yang akan menyebabkan penyesalan yang berkepanjangan. Apalagi Mas membenci seorang anak yang saya yakin suatu saat akan Mas cintai, melebihi cinta Mas terhadap diri Mas sendiri.
Sarah. Terus terang, saya tidak mengerti apa maksudnya kamu. Memang akan makan waktu banyak untuk mengerti. Tapi saya yakin, kalau Mas mau mendengarkan apa yang saya katakan, saya akan membangun jembatan antara Mas dengan Indra. Dan saya yakin, jembatan ini pula yang akan mempererat hubungan Mas dengan Mama Mas. Jembatan? Jembatan apa? Jembatan komunikasi batin antara Mas dengan Indra. Bagaimana mungkin saya bisa membangun jembatan itu, Sarah? Kalau setiap hari anak itu minta mama terus. Sementara saya sudah membuat keputusan kalau saya tidak akan menikah lagi. Kalau Mas mau, kita bisa bersandiwara, pura-pura sebagai suami istri. Saya akan bilang kepada Indra kalau saya selama ini adalah ibunya yang bekerja di luar negeri. Mas tenang aja, saya tidak akan menjebak Mas ke dalam suatu pernikahan kok. Tapi saya akan membuat kamu mau menikahi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Kandungan Poppy mengalami keguguran. Tapi bagaimana dengan keadaan Poppy, Dok? Kondisinya sudah cukup baik. Saya rasa perlu istirahat banyak. Terima kasih ya Allah. Sebaiknya kamu sekarang nggak usah cerita pada mama kamu dulu ya. Kalau dia tahu kondisi Poppy seperti sekarang ini, saya khawatir jantungnya akan kambuh lagi. Baik, Mas Agung, Mbak Poppy, saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Iya, mari. Gimana, Mas? Kalau memang ini kehendak Tuhan, kita harus tabah. Mas, gimana kalau saya pura-pura hamil di depan mama kamu? Ya? Ku tersanjung. Andinata, gara-gara kamu, saya jadi ribut sama anak saya. Dan coba lihat, dia nggak mau tinggal di sini lagi. Itu semua gara-gara kamu. Dan sekarang, kamu meminta saya mengusir Tante Rita. Satu-satunya orang yang dekat dengan saya. Enteng banget kamu bisa ngomong kayak begitu. Asal kamu tahu ya. Daripada saya mengusir Tante Rita, saya lebih senang ngusir kamu dari sini. Seksi tua bangga itu. Begitu gak sukanya dia sama Tante. Kurang ajar. Tenang aja Tante. Sekarang kita harus sabar dulu. Nanti begitu saya bisa menggait orang kaya atau bisa memanfaatkan harta Jimmy, kita tendang dia ke jalanan. Bagus, Anita. Bagus. Bagaimana, Jim? Agak ngilu sedikit. Ya sudah, sekarang saya antar kamu pulang. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di jalanan. Saya nggak punya rumah lagi, Bob. Saya juga nggak tahu di mana keluarga saya. Bertahun-tahun saya mencari keluarga saya, tapi nggak pernah ketemu.
Dengan kejadian kamu menabrak saya seperti merasa punya harapan untuk menemukan keluarga saya lagi. Bob, kamu tahu di mana istri dan anak saya? Kalau saya memberitahukan keberadaan Indah, saya pasti akan kehilangan Dinda. Tidak, saya tidak akan memberitahukannya. Bob, kamu kenapa, Bob? Nggak apa-apa, Jim. Sorry, Jim. Saya harus buru-buru. Nggak usah. Tante lihat itu Jimmy kan? Ya, Anita, itu Jimmy. Ayo kejar Tante, sebelum Jimmy hilang lagi. Iya, ayo Anita. Jimmy. Jimmy. Anita? Iya, saya Anita. Kamu ingat kan saya Rita? Tante? Sudah lama saya mencari kamu. Akhirnya ketemu juga. Saya juga mencari kamu, Jim. Dulu saya pernah lihat kamu, tapi kamu menghilang lagi. Saya pikir kamu sudah meninggal, Jim. Di mana Indah? Di mana anak-anak saya? Ceritanya panjang, Jim. Iya, panjang sekali, Jim. Anita, lebih baik kita ajak Jimmy ke rumah kita ya. Ayo, Jim. Nanti kita ceritakan di rumah. Yuk. Kamu harus ikut ya, Jim. Bob, kok kamu kelihatannya pusing? Lagi ada siapa apa sih, Bob? Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Bob, saya lupa cerita sama kamu. Semalam saya mimpi ketemu dengan Jimmy dan kedua anak kita, Indah dan Dandi. Tapi keadaan mereka sehat-sehat saja. Alangkah bahagianya ya, Bob. Kalau kita bisa menemukan mereka berdua. Tapi bagaimana caranya lagi agar kita bisa menemukan mereka, Bob? Indah, kita sudah berusaha dengan berbagai macam cara untuk menemukan anak kita Dandi dan Indah. Tapi kalau Tuhan masih berkehendak lain, kita belum dipertemukan oleh mereka. Apalagi yang harus kita lakukan? Saya belum bisa bahagia sebelum saya menemukan kedua anak saya, Indah dan Dandi. Ku tersanjung. Mulai sekarang kamu tinggal di sini ya, Jim. Kami akan mengurus kamu. Dari tadi Tante sama Anita seperti menghindar untuk bicara soal istri dan anak-anak saya. Kami bukannya menghindar, Jim. Tapi saya tidak mau sampai menangis di depan umum. Karena apa yang akan saya ceritakan?
akan membawa saya kembali ke masa lalu. Dan akan kembali menyayat perasaan saya. Ada apa dengan keluarga saya? Kamu yang tenang ya, Jim. Anak-anak kamu telah meninggal. Mereka telah tertabrak mobil. Tabrak mobil? Bagaimana itu bisa terjadi? Seharusnya kamu kan yang bertanggung jawab atas mereka. Mereka kan keponakan kamu. Jim, saya berusaha membesarkan, mendidik dan menjaga mereka. Bagaimana kejadiannya? Setelah kamu pergi, dan dia jadi semakin nakal. Dan kalau saya tegur karena dia nakal, dia selalu lari dari rumah untuk mencari kamu. Dia mau mengadu sama kamu, Ji. Dan suatu hari, saya marah pada dia karena dia tidak belajar. Jadi saya tegur, dia marah pada saya. Dan dia lari keluar. Dan Indah kakaknya menyusul. Saya dan Tante Rita menunggu di rumah. Lalu kami mendengar teriakan mereka, Jim. Dan kami melihat mereka ditabrak mobil. Di mana Indah sekarang? Indah telah berubah, Jim. Sejak kamu pergi, semua peninggalan kamu diurus oleh Anita. Tiba-tiba Indah kembali dan mengambil semuanya. Karena Indah merasa dia istri kamu. Di mana dia sekarang? Indah lari sama orang lain, Jim. Dengan siapa? Kami tidak tahu.